Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi jamaah dalam keadaan sehat, walafiat, longgar, nikmat ya. Nikmat sehat, nikmat kuat, dan Allah ridha di majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan terakhir kemarin sebelum izin itu ada tentang pernikahan Rasulullah dengan Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah. Lalu kita menukil sedikit di sini tentang lompat ke anak-anak Nabi dulu, putra putri Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kemarin mendapati kenikmatan untuk berziarah ke tempat-tempat Rasulullah SAW baik di Mekah dan Madinah, gratis lagi. Mungkin melihat wajah Bapak Ibu di sini sudah beberapa kali berangkat ke sana. Insyaallah dimudahkan. Yang belum membayangkan sekaligus doa kepada Allah, semoga Allah mudahkan. Karena Baitullah itu termasuk dalam hadis Rasulullah SAW yang beliau sampaikan itu, Rasulullah bisa jadi membenci umatnya yang ketika dia mampu untuk menelusuri muka bumi, tusiru fil ardi, bisa kemana-mana Bapak, ke Mesir pernah, ke Turki, terus seluncur es ke tempat-tempat yang ada saljunya, ke Jepang nonton kalen yang bening katanya, enak kali ning ngarep omah iki bening ada ikan-ikannya. Terus kemana-mana, bahkan belanja makan siang aja di Malaysia, makan malam di Singapura, paginya pulang ke Indonesia. Punya uang seperti itu, tapi mereka tidak datang ke tiga tempat yang dicintai Rasulullah. Satu, Baitul Maqdis, Palestina. Yang kedua, hadzal masjid, kata Rasulullah. Saat beliau ketika itu beliau berada di Masjid Nabawi, berarti di Madinah Al-Munawwarah. Lalu yang ketiga, Masjidil Haram. Kalau punya harta berlebih, turah-turah, nah datangi salah satu dari tiga tempat itu. Kalau ke Madinah biasanya sepaket, nah nanti ke Mekah pula. Usahakan ke sana dulu sebelum bisa tindak ke tempat-tempat lain yang mungkin membuat hati kita bahagia. Termasuk Imam An-Nawawi sebelum meninggal dunia, beliau sempatkan ketika selesai menyusun buku-buku, kitab-kitab hadis, sehingga beliau bergelar Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Itu setelah merasa selesai tugasnya untuk menjadi pengumpul ilmu, beliau sebelum wafat kembali ke An-Nawa, desa di mana beliau dilahirkan. Itu menyempatkan diri ke Baitul Maqdis, lalu umroh ya, lalu ke Madinah. Setelah itu pulang ke Nawa, qadarullah sakit, lalu meninggal di Nawa, belum beristri. Karena mengamalkan ini,
Dia bisa tuntut ilmu kemana-mana. Kalau Imam An-Nawawi, ya, Yahya bin Syaraf itu merasanya kok belum ketiga tempat yang disukai, dicintai Rasulullah ini, itu karena menuntut ilmu. Beliau sudah kemana-mana, ke Baghdad ya, ke tempat-tempat syekh yang beliau ambil ilmunya. Terus ada yang kurang nih kalau saya belum melaksanakan hadis Rasulullah itu. Beliau nulis hadisnya sendiri, mau nggak dilakukan ya nggak enak. Akhirnya beliau berangkat. Selesai kembali ke Nawa, sakit meninggal dunia di usia yang muda. Nah, beliau menuntut ilmu. Lah kita yang kaya-kaya, nah jangan sampai kalah. Coba kita berkunjung ke sana sebagai niat untuk melaksanakan ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk perkara haji, dalam riwayat beliau itu melaksanakan 2 kali setelah keislaman atau setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, dan yang paling terkenal itu haji wada. Hajinya beliau di Mekah yang awalnya berangkat bersama 1.500 sahabatnya dari Madinah, ternyata ditolak oleh kaum musyrikin saat itu. Kaitannya dengan perjanjian Hudaibiyah. Tidak bisa, 3 tahun lagi baru ke sini. Setelah ke sana dan Rasulullah memberikan hadis yang masyhur, lakukanlah ibadah haji yang seperti saya lakukan ini, karena siapa tahu tahun depan kalian tidak bisa bersama aku lagi untuk melaksanakan haji. Dan haji itu terkenal dengan haji wada, haji terakhirnya Rasulullah SAW. Jadi kalau mau ittiba orang-orang yang kaya itu, haji sekali cukup. Afdalnya ya yang sekali itu. Lalu yang kedua, ketiga, keempat, kalau punya harta untuk naik haji lagi, bahkan hajinya yang furoda, haji yang sekali daftar langsung berangkat daftar sekarang 2 tahun berangkat, itu afdalnya malah digunakan untuk menghajikan orang lain. Sekiranya kok pingin umroh pun Rasulullah dalam riwayat 4 kali, riwayat yang lain 5 kali. Itu untuk apa? Satu, Rasulullah tidak ingin ngasih contoh kepada umatnya, terutama umat akhir zaman, terbebani dengan ibadah Rasulullah yang disunnahkan. Sama seperti ketika Rasulullah lakukan salat lail. Beliau enggak nyuruh untuk salat lail, tapi sahabat meniru plek supaya tahu Rasulullah seperti itu. Orang yang dijamin surga sama Allah sampai bengkak kakinya, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu tanya sama anaknya Aisyah, yang Aisyah itu istri Rasulullah, sampai bengkak. Kenapa bisa demikian? Ditiru oleh para sahabat. Pun terjadi ketika besok Ramadan, ya, saat Ramadan dulu Rasulullah memberi contoh, ayo sholat lail. Bahkan beliau lakukan di awal-awal Ramadan itu di masjid, sampai banyak para sahabat mengikuti beliau. Setelah semakin banyak, beliau ada ketakutan. Takutnya itu menjadi sesuatu yang terwajibkan di kemudian hari, sehingga Rasulullah sholat tarawihnya. Tarawih kalau dalam dulu pada masa Khalifah Utsman itu diterangkan dengan kata tarawih, itu kan yang nikmat panjang, kan begitu. Tarawih. Tapi kalau besok kita cari masjid tarawih mesti yang nikmat pendek. Sekali malam kok neng masjid Raudhah, wah bedalah imamnya Ar-Rahman Al-Mujadalah, sesuk hari ini lah. Tapi ternyata dulu begitu. Kalau para sahabat memang lama. Nah, sehingga Rasulullah sholat di rumah. Sahabat bertanya kenapa? Nah, intinya supaya tidak menjadi suatu yang terwajibkan di masa yang akan datang. Dan Rasulullah yang ditakutkan kan umat akhir zaman, ya kita ini. Bahkan sakaratul mautnya beliau besok, ya, ketika kita membahas meninggalnya Rasulullah SAW, ya, tahun-tahun kesedihan para sahabat itu, beliau yang muncul dalam benak beliau ketika sakaratul maut, bahkan ada riwayat yang meriwayatkan dialognya Rasulullah SAW dengan malaikat Israel tentang sakitnya sakaratul maut. Jika memang sakit seperti ini, apakah bisa engkau tumpahkan seluruh sakitnya sakaratul maut umatku? Iya kan? Sehingga beliau memanggil kita ummati, ummati, ummati. Karena takutnya beliau dengan umat beliau yang akhir ini, ya. Kalau sahabat-sahabat beliau, Allah, kena jaminan, ya.
betul-betul jaminan. Nah, jamaah rahimani rahimakumullah. Nah, tadi perkara umroh, kalau sudah sekali pamitan ya, setiap umroh kita pengajian, insya Allah besok kita pamit mau tindak umroh nyuwun doa maafkan segala kesalahan ya, itu sekali dua kali apa-apa. Kalau bapak ibu kaya banget sampai tiap tahun pengen umroh, ya sudah nggak perlu pamitan-pamitan lagi. Kalau ditanya tetangga, mau kemana ibu? Kulo ajeng teng Jakarta enten pekerjaan gitu. Ya mungkin sepekanan lebih, nah. Padahal ke Jakarta transit terus 12 juta kan gitu. Enggak apa-apa, sudah enggak usah pamit-pamit lagi supaya tidak ada tetangga yang mikir aku bisa nurung ono malah wis ping 7. Jadi rahasiakan aja ibadah yang lebih banyak dari yang disunahkan oleh Rasulullah. Karena kenyataannya setiap jamaah yang pulang dari umroh, apa harapan setelah pulang umroh? Mesti jawabannya hampir sama, pengen ke sana lagi. Leres betul Pak? Masya Allah. Pengen ke sana lagi. Apalagi ketika ziarah ke tempat-tempat ada mutawif yang menceritakan ini Jabal Sur, ini Gua Hira, lalu diceritakan perjuangan Rasulullah. Ini tempat peperangan Gunung Uhud. Bagaimana Rasulullah bisa mendapatkan sahabat-sahabatnya yang betul-betul meneguhkan keimanannya dan taat kepada pemimpin. Bagaimana Rasulullah punya filter, bagaimana diterangkan, semakin kita kangen tempat-tempat itu. Masya Allah. Nanti ada kuburan para syuhada Uhud, ya, nanti ada kuburan sahabat-sahabat Nabi, ya. Terus apalagi kalau Bapak Ibu sekalian mampir ke tempat-tempat mustajab, kubah hijau yang di bawahnya adalah rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu yang terkenal dengan nama ini masjid ini Raudhah, ya, di mana di mimbar Rasulullah dan rumah Rasulullah diantaranya adalah taman surga, tempat di mana banyak orang yang ingin berdoa di situ. Mustajab. Ketika dapat situ, lewati kubur Rasulullah, lalu lewat kubur Sayyidina Abu Bakar, lalu lewat kuburan Umar bin Khattab, ya. Masya Allah, itu kenikmatan yang pingin kembali ke sana. Jadi ketika kemarin itu mendapati tempat bermainnya anak-anak Rasulullah saat di Madinah, itu ya, walaupun bangunannya sudah dipugar dan seterusnya, tapi ada perasaan ketika diceritakan, ya, ini Qasim meninggal pada usia sekian. Oh Masya Allah. Anak-anak Nabi itu ada berapa jemaah? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan, ya. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, terus Zainab, Ruqayyah, Kulsum, Fatimah. Nah, dari semuanya itu yang laki-laki meninggal dunia pada usia masih kecil, ya. Sedangkan perempuan ada yang masih kecil dan ada yang terus meneruskan keturunan Rasulullah dari Fatimah Az-Zahra, ya, yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah SAW dari pamannya Abu Thalib yang mengasuh Rasulullah setelah kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Sampai cerita kenabian Rasulullah, ciri-ciri kenabian muncul yang pernah kita bahas, perjalanan bersama pamannya Abu Thalib perdana ke Syam, ketemu dengan pendeta Bakhara, itu bersama pamannya Abu Thalib. Kenapa dari sekian anak laki-lakinya Nabi Allah Muhammad SAW diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla? Wallahu a'lam. Ada 3 riwayat yang menjelaskan. Yang satu qadarullah, memang sudah ditetapkan demikian. Yang kedua menghilangkan, nah ini yang harus kita pahami. Yang kedua menghilangkan kekharismatikan dari Rasulullah SAW, terutama dari keturunan-keturunan beliau. Takut muncul taklid
dan penghormatan yang berlebihan. Nabiullah Muhammad SAW satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia yang kita boleh taklid dan memuji beliau dengan amat sangat, ya. Sampai para ulama itu membuat syair-syair untuk memuji beliau, dan syairnya itu hiperbola boleh, khusus kepada Nabiullah Muhammad SAW. Tetapi jangan sampai kepada penghambaan, memujinya itu sampai kita merasakan bahwasanya kalau enggak ada Nabiullah Muhammad SAW kita enggak bisa apa-apa. Nah, itu kesalahan, ya. Sampai nangis-nangis dan seterusnya. Kalau kecintaan dan wasilah diperbolehkan. Tapi kalau sampai muncul dalam akal kita bahwasanya Rasulullah itu membuat kita sehingga muncul perbandingan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang jadi masalah. Seperti kepada sahabat-sahabat kita, mungkin kita nggak bisa sebut sahabat, ya, yang sangat mengkarismatikan dan taklidnya habis-habisan kepada saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang kata mereka keturunannya lah yang lebih afdal untuk dihormati, yaitu Hasan dan Husain. Apalagi nanti muncul sejarah tentang Karbala, pembantaian Hasan dan Husain, cucu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu keturunan. Dan sekarang kita lihat keturunan Nabiullah Muhammad yang biasa kita sebut Habib, ya, walhamdulillah, dan kita menghormati zuriyah beliau dari keturunan Fatimahuz Zahra, ya. Tetapi kita tidak boleh taklid dan berlebih-lebihan dalam memuji makhluk, ya. Termasuk bahkan membuat manakib, kitab biografi yang setiap tahun dibaca sampai betul-betul kita membandingkan atau melebihkan pujian itu daripada kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ada banyak, bahkan kita mungkin tidak kenal mereka. Setiap daerah punya tokoh yang sampai dibuat manakibnya, biografinya, dan biografinya itu jadi kitab. Jadi sebuah buku pedoman yang harus dibaca setiap tahunnya ketika ada peringatan. Boleh itu untuk menghargai dan menghormati seseorang karena perjuangannya. Tetapi kalau sampai menjadi wajib, kalau enggak dibaca pada tahun itu, setiap tahunnya kok ada yang kurang dalam dirinya, itu yang tidak diperbolehkan. Kecuali kitabullah Al-Quranul Karim, ya. Itu enggak tiap tahun, itu malah harus setiap hari. Hati-hati nih yang bulan Ramadan besok, ya. Malam pertama Ramadan buka Quran karo nyebuli Quran lah, itu hati-hati. Reget nih, terus dibuka. Oh, berarti selama 11 bulan Qurannya itu tidak dibaca. Nah, itu malah bahaya, ya. Jamaah rahimani rahimakumullah. Nah, kembali ke tadi perkara Rasulullah sudah memberi contoh umroh dan haji, sehingga kalau ada kebiasaan, kekuatan kita untuk berangkat, kalau sudah lebih dari 4 kali, maka berangkatkanlah saudara kita yang sekiranya tidak mampu untuk ke sana. Nggih bapak-bapak nggih, iki yang masya Allah sudah berulang kali berangkat. Nanti kalau ada rezeki kita pingin dan kita sudah berulang kali, coba berangkatkan orang yang kita cintai, gratiskan mereka, masya Allah. Kemarin ada jamaah kami, salah satu pegawai keamanan security-nya di Solo Square, Pak Satpam. Tapi bukan Solo Square-nya, kantornya di Solo Square. Qadarullah hari keberapa setelah kami tawaf sunnah itu sakit badan tuh, lalu ditawari dipijeti oleh beliau. Saat pijet itu menceritakan bahwasanya saya berangkat umroh di sini itu digratiskan. Dan ceritanya itu adalah ketika beliau itu kalau pergantian shift sholat itu ternyata sering di apa itu namanya, ada teman satunya yang antar shift nunggu, iki ngopo to suwe men salat zuhure, diselidiki, ya ta. Lah terus ikut sholat mungkin di belakangnya. Oh, ternyata dia mendengarkan kalau si fulan ini, Pak Satpam yang berangkat umrah ini, setiap selesai doa, ada doa yang terbersit selalu dia sampaikan, saya ingin pergi ke Baitullah. Jadi itu yang disampaikan. Lah sampai suatu ketika temannya itu punya kesempatan untuk ngobrol dengan bosnya. Qadarullah bosnya itu Nasoro, ya, non muslim ternyata. Perusahaan keuangan finansial.
apa tuh ya, Rifan atau apa di Solo Square itu ya. Nah, tapi nggak taunya ternyata si bos itu tersentuh atau apa kurang tahu. Suatu ketika Pak Satpam itu dipanggil ke kantornya, Pak, besok libur aja jenengan ya, libur nanti ke kantor bawah admin nanti bilang kepada mbaknya sudah disiapkan. Loh kenapa? Saya masih bisa bekerja, dikiranya dipindah tugaskan kan itu. Libur saja nggak apa-apa, istirahat. Terus lusanya ini saya kasih satu set keberangkatan umroh. Ya Allah, dihadiahi umroh itu. Padahal dia sudah mikir nggak mungkin saya akan berangkat umroh, tetapi dia terus istiqomah berdoa sama Allah. Ya Allah, saya pengen dolan ke Baitullah dan ke Baitullah. Bahkan ketika mijitin saya itu, dia bilang kesini itu nggak bawa satu sepeser pun uang. Karena ketika berangkat dia kasih ke istrinya semua. Yes, pokoknya saya berangkat, alhamdulillah semua uang saya titipkan istri dan berangkat. Nggak bawa apa-apa. Cerita itu memberikan motivasi kepada kula bahwasanya ketika kita ingin sesuatu yang diridhai oleh Allah, rutinkan saja untuk berdoa kepada Allah. Dan datangnya layah tasib. Tahun kemarin kita punya jamaah pengajian namanya Lantabur. Ibu-ibu semua. Ketika ditanya di bulan Sya'ban, nah ini bulan Sya'ban nih, terulang nih di bulan Sya'ban ada pertanyaan survei, keinginan apa yang ingin didapat oleh ibu-ibu di bulan Ramadan. Banyak sekali. Dan sebagian besar itu memang keinginan-keinginan dunia. Ya Allah, moga-moga diselesaikan hutang-hutangnya, kan begitu. Ya Allah, mudahkanlah. Dan doa-doa itu kita paketkan dengan materi persiapan Ramadan. Ya, bulan Sya'ban kan bulan untuk menyiapkan diri kita ketemu bulan Ramadan. Nah, sampai ada strategi doa. Eman-eman kan di bulan Ramadan itu banyak waktu mustajab untuk berdoa. Nah, sehingga disepakati, pokoknya setiap subuh dan maghrib ya, mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka, kita semua kompak tidak lupa untuk melantunkan doa yang sama istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu doa yang paling penting, dibaca ulang terus. Ya ternyata memang ada jamaah yang rutin demikian. Nah, mungkin bisa kita praktekkan Bapak Ibu. Ya. Setiap, ya ini penting ya, sahur itu kan afdalnya apa Pak Bu? Mengakhirkan kan. Sahur jam 3 boleh enggak? Boleh. Subuhnya masih jam 4:30, kita sahur jam 3 boleh. Tapi afdalnya kata Rasulullah, akhirkanlah. Jadi kalau akhirkan itu kapan Pak? Mendekati imsak. Enggak. Betul mendekati imsak. Cuma imsak itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah tahan, ya kan? Tahan, stop, atau kita artikan berhenti. Cuma imsak itu kalau dimasukkan ke dalam batasannya puasa, seharusnya imsak itu adalah azan subuh, bukan imsak yang dilantunkan imsak. Tapi seharusnya subuh gitu. Kok subuh? Allahu Akbar, azannya itu yang masuk untuk imsak. Karena begini jamaah, mungkin secara akal nih ya, kalau imsak itu di Indonesia khususnya, kalau di sana enggak pakai imsak tuh. Imsak di Indonesia itu kan rata-rata berapa menit sebelum subuh Pak? Nah 10 menit sebelum subuh kan. Kalau 10 menit sebelum subuh itu disebut akhir dari sahur, kan berarti eman-eman banget itu waktu untuk berdoa sama Allah. Tapi kita sudah mikirkan yang lain itu, imsak langsung rampungan terus yang lain. Padahal ketika imsak itu disebut masih ada waktu kurang lebih 5-10 menit, di mana itulah yang disebut sahur paling akhir. Memang kalau yang belum terbiasa nanti susah Pak. Kalau yang sudah terbiasa nih, contoh nih Bapak kulo, kalau sudah terbiasa nikmat. Jadi ketika ada imsak itu beliau masih nikmat tuh makan. Makan akhir-akhir, menikmati makan akhir itu ya singgonge kayak gitu ya. Kalau ada jangan gudeg enek suwirane gonge. Terus saya menikmati.
Nanti ketika sudah mendekati akhir lagi, minum air hangat. Kumur-kumur, ada kurmanya mungkin ya, ada suplemen, madu 1 sendok. Nah, dinikmati. Mulai 1/3 akhir bisa siwak, sikat gigi, cukup, ambil wudhu. Lalu mau berangkat ke masjid, sebelum azan masih bisa minum setengah gelas lagi air hangat. Oh, Masya Allah, azan berangkat. Nikmat enggak itu? Nah, kalau bisa seperti itu, Masya Allah, itulah mengakhirkan sahur sambil berdoa. Jadi kalau bisa keluarga kita besok sahur, nek sakit bareng-bareng Pak, satu meja gitu. Jangan yang satu di meja makan, satu ngarep TV, satu ruang tamu ya. Siji nonton OVJ atau OVJ sahur. Mana kumpulkan satu, kita sampaikan di sahur ini ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai dengan baik, tumakninah, tidak keburu-buru, berdoa di akhir. Gitu. Sakit nggih Pak insyaallah nggih. Ya insyaallah ya. Tapi paling nikmat itu ya nek iso tangi iso Ramadan itu nikmatnya memang di awal nggih. Ya Pak ya. Awal-awal itu rasanya ya Allah semangatnya bukan main. Hari keempat nono wis angel digugah ya. Awal itu masih sahur semangat ya. Ingat itu bukan kita, tapi Allah yang ngasih hidayah sama kita, kenikmatan bulan Ramadan. Tidak hanya orang muslim yang dapat Bapak Ibu, bahkan non muslim rahmatan lil alamin itu mendapatkan. Siapa itu ya yang impor kurma terbesar di Solo? Non muslim Pak. Dan mendapatkan berkah dari penjualan kurma. Ditukoni tengkulak-tengkulak orang kita Jawa ya, lalu takjil. Berapa nanti gerobak di sepanjang jalan Songgolangit itu? Apakah semuanya muslim? Tidak. Dapat berkahnya Ramadan. Maka kita jangan ketinggalan untuk mendapatkan berkahnya Ramadan, terutama di sahur yang sempurna. Ngendikan Rasulullah, bisa menilai sempurnanya puasa kita hari itu dilihat dari sempurnanya kita melaksanakan sahur. Sahuri satu makninah, nikmat, bersih ya. Minumnya itu kalau seperti tadi bisa minum 2 kali air hangat, nanti sampai zuhur itu seger itu Pak. Tapi sing sering sahur kedandapan itu, imsak langsung wah wis ki lemak iki anu wis belum minumnya pakai air dingin, nanti jam 8 wis ngelek itu terus Pak. Nikmati sahur sempurnanya sahur dan di dalamnya ada keberkahan doa. Yang kedua, rutin doanya sama ketika menjelang berbuka. Kalau sudah waktunya, tempatkan diri kita dengan baik untuk melaksanakan ibadah buka. Dhahabadh dhama wabtalatul uruq wa thabatal ajr, insyaallah. Gas doa sama Allah. Doanya sama, subuh, maghrib, rutin terus. Apa yang jadi hajat kita sampai akhir Ramadan, siapa tahu Syawal Allah kabulkan. Masya Allah. Nanti coba dibuktikan ya Bapak Ibu. Apa deh doa-doa yang rutin itu. Pokoknya istiqomah dari awal. Dari hari pertama sahur, hari pertama buka. Terus itu doanya sama terus. Nek bisa sampai nangis-nangis sama Allah itu. Sahurnya, bukanya, sahurnya, bukanya. Kayak Abu Bakar radhiyallahu an. Bukanya beliau itu kan sering nangis. Tapi nangisnya karena bisa merasakan laparnya sahabat-sahabatnya yang berbuka puasa. Tetapi mereka kalau tidak Ramadan nggak bisa berbuka, lanjut puasanya, nangis itu. Ya. Kalau kita juk-nya kan nggak begitu, laparnya kan bisa bayang gitu, ngasar wes lapar kuyuk-kuyuk, tapi kan iki kok apa Pak es teler karo apa? Nah, kita sudah bisa bayangkan apa yang kita makan nanti. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Coba nggih, subuh, zuhur, disiapkan. Sya'ban ini digunakan untuk target ya. Nulisnya target sekarang. Yang kedua, menyiapkan ilmunya Sya'ban. Jangan nanti datang Ramadan baru kita buka-buka lagi. Oh, sahur yang baik, yang membatalkan puasa. Enggak, Sya'ban ini waktu yang paling bagus untuk menyiapkan bulan Ramadan. Lalu menulis ulang target yang gagal di tahun kemarin. Ya. Oh, kemarin saya punya target khatam juz 30 juz. Ternyata lagi 2 juz sudah berhenti ya.
Banyak ya yang target, wow awalnya gas banget ya, semangat. Tapi sepekan kedua wis mulai keren. Nah itu kita ulang. Bismillah, semoga bisa sukses semua. Lalu mulai cari baju lebarannya di bulan Sya'ban. Pak, kita bikin budaya baru. Bulan Sya'ban itu kita gunakan untuk memaksimalkan urusan dunia sambil mempersiapkan kebaikan Ramadan. Jadi kalau kata Rasulullah itu tingkatkan kualitas ibadahnya di bulan Sya'ban, itu bukan berarti terus langsung puasa terus, enggak. Apalagi yang 10 bulan sebelumnya enggak pernah puasa sunnah. Terus tiba-tiba bulan Sya'ban pelatihan puasa terus, malah dilarang sama Rasulullah. Enggak boleh kita puasa ngedur selain bulan Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir. Bulan Sya'ban itu contohnya begini yang afdal. Kalau sebelumnya enggak pernah puasa, maka bulan Sya'ban dibiasakan untuk Senin Kemis. Rutin tuh setiap pekannya, ya. Atau ya polnya Daud. Hari ini puasa, besok buka. Lusanya lagi puasa, hari berikutnya tidak puasa. Dah. Terus jangan terus tiap hari ngedur puasa, ndak. Malah dilarang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau bulan-bulan sebelumnya itu ngajinya habis maghrib toh, maka Sya'ban ditingkatkan. Ini namanya pemanasan sebelum masuk Ramadan. Oh, sekarang saya nyoba setiap habis subuh dan maghrib. Ketika Ramadan naik lagi, setiap ba'da sholat fardu kita baca 2 lembar Quran. Nah itu bagusnya demikian. Lalu jangan sampai bulan Ramadan terkikis nanti pada hari-hari terakhir. Nah di bulan Sya'ban ini perlu disampaikan, yang namanya Ramadan itu dipertahankan bahkan lebih baik pada 10 malam terakhir. Dan biasanya malam-malam akhir itu kita sudah mikir urusan Syawal. Sekarang dirubah Pak, monggo ini mumpung masih tanggal muda kan. Nah, beli baju lebarannya bulan Sya'ban aja. Anak-anak dikasih tahu lebarannya itu sekarang, makainya besok saat 1 Syawal. Jangan sampai nanti 10 malam terakhir kita fokus tawaf di mall ya, mikir antri, padahal harganya sudah pada naik. Kita aja sing rumangsa, wah diskon, nah, padahal sudah naik semua. Sekarang nih waktunya. Alhamdulillah kami sudah belanja Pak Bu. Lumayan di bulan Sya'ban lebih murah. Nah sehingga besok pada akhir-akhir Ramadan masih fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kebanyakan itu di Indonesia itu paling tenar tentang 10 malam terakhirnya, sudah banyak yang meninggalkan masjid ya. Nah, monggo jamaah rahimani rahimakumullah, semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan amalan ini yang sempurna, dan doa sama Allah, ini kita sudah nyampe Ramadan. Tapi kita kan nggak tahu apakah usia kita itu bisa sampai nanti Ramadan 1444 Hijriah. Ya, mubalighna Ramadan, kita dipertemukan dengan Ramadan ya. Dirahmati di bulan Sya'ban, kita bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya materi-materi Ramadan, kita buka lagi di bulan ini ya, supaya nanti lebih siap di bulan Ramadan 1444 Hijriah, dan Allah mudahkan amalan-amalan kita dimudahkan untuk menyelesaikan target kita. Dan kelihatannya ada yang umroh Ramadan ya, terutama ya, ada ikut Ustadz Umair itu umroh Ramadan 17 hari kalau nggak salah. Iklannya beliau itu Ramadan di umroh umroh Ramadan, lebaran di Solo, lebaran di Indonesia ya. Ibadah di sana tapi lebarannya tetap di sini. Wah bisa, itu nikmat banget. Katanya 35 juta ya, 35 juta rupiah. Enteng toh tinggi bapak-bapak terutama ya, wah gas loh. 48 juta. Oh berarti yang diskon 35 juta gitu. Monggo boleh, yang katanya pakai yang hadis Imam At-Tirmidzi itu ya, yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Wow, jangan diartikan menggantikan haji ya, tetapi bisa berpahala seperti orang yang berangkat haji. Dan umroh di bulan Ramadan itu tidak bisa membatalkan haji. Ya haji tetap haji, umroh tetap
umrah. Pokoknya Bapak Ibu yang sudah daftar haji percaya diri aja lah, Allah beri jalan yang terbaik. Kalau pengen cepet monggo dolan teng pundi sik, Pakistan, India, terus mampir Mesir, terus blusuk melu haji itu monggo pakai backpackeran, atau yang hartanya banyak ya ikut furoda yang dijamin beneran itu. Tapi sehebat-hebatnya furoda ya tetap Bapak Ibu harus berusaha sendiri, wong itu bukan jalur, sebenarnya bukan jalur yang resmi banget dari pemerintah ya. Tapi kalau sudah daftar masih nunggu, ikhlaskan Pak uangnya Pak. Nggak usah pikiran neko-neko. Wah ini nek dienggo gawe aspal dalan piye disile. Wallahu a'lam. Kalau sudah masuk karena memang sistemnya begitu, ya sudahlah. Bismillah ya Allah. Semoga bisa diberangkatkan. Kalau daftar kemarin bulan Februari itu 38 tahun kalau cepat. Tulisannya itu 42 tahun. Bapak Yusone kalau 50 tahun berarti ditambah 40 90. Kan mumet, Pak. Yakin bisa mangkat enggak ini ya 90 tahun. Enggak usah begitu. Insya Allah kan yang dicatat Allah setarnya, Pak. Kalau cuma punya uang 35 juta mungkin Bapak Ibu bisa 35 juta, tapi jadi simpen dewe urung masuk setar. Ya Allah nggak catat kita sebagai golongan orang yang safar haji kan. Ya daftarkan bismillah. Wah iki tuh kok kayak sapi lumayan nih ya. Mana iki 5 tahun. Ya pasrahkan sama Allah. Allah centang tek berarti sudah setar ini. Dan ketika nggak berangkat insya Allah sudah hajan mabrur. Nah itu niatnya kita. Kalaupun tidak ya doa terus sama Allah supaya Allah kasih jalan. Ada yang sudah daftar malah berangkat haji karena faktor undangan. Loh kan. Seperti yang hafiz-hafizah Quran anak-anak itu hadiahnya langsung sak keluarga dipanggil mufti Mesir berangkat haji semua. Apa keinginan paling yang ingin kamu harapkan? Karena nangis-nangis tidak lolos ya. Tidak lolos lomba apa itu? Hafiz Quran di TV apa itu? Nah, apa yang ingin kamu, yang ingin cita-cita tercapai? Sambil nangis-nangis, sebetulnya saya ingin menaikkan haji ayah dan ibu saya. Wow, sambil nangis-nangis. Terus ada berapa dalam rumah keluargamu itu? Disebutkan ada paman, ada kakek. Oke, tahun ini berangkat haji semua. Lebih ya coba. Hah? Itu kan haknya Allah dah. Kita tinggal niat aja, sungguh-sungguh. Bismillah. Ya. Allah kasih bantuan ya. Banyak karena yang punya harta itu nggak mau dolan ke sana. Ya, katanya saya belum siap hatinya. Kapan siapnya? Hati kita ya begini terus naik turun, nggak siap-siap. Gas aja berangkat ke sana. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Masya Allah. Sudah syuruk, Pak. Kita itu ada contoh kehebatan Allah untuk setiap hambanya. Ya, ini di luar topik ya, kita masuk ke oleh-oleh sebentar Pak. Pingin banget kalau cerita ini. Jadi ada jamaah sepuh usianya 74 tahun. Dari Solo ke Jakarta, Jakarta ke Madinah itu setiap jamnya mesti pipis Pak. Pipis, ya memang sudah tidak bisa manajemen buang air kencing beliau. Wis sepuh, terus kelemahannya capek dan harus pipis. Dan ditemani sama anaknya, umrah itu. Jadi pipis. Nah, ketika sampai di Madinah ya pipis, sholat masjid pipis terus lah. Terus sampai di Mekah persiapan umrah. Nah kita ngobrol tuh di lobi hotel Pak, ngobrol santai. Bapak, apa keinginan Bapak sih bisa umrah di sini? Aku ki wis ora pengen apa-apa Mas. Itu wis kayak gini tuh wis seneng banget. Wis orang duwe tanggungan, anak-anak wis urip kabeh. Maksudnya urip kabeh paham ya? Ya wis berkeluarga, wis ora mikir, ndak mikir anak beliau. Sampai muncul dalam kalimatnya itu, kalau Allah berkenan kula ki pengin nek meninggal ya ning kene wae. Karena wis ora duwe tanggungan, jangan gitu, Pak. Lah piye aku wis ora kuat ngene iki, Mas. Melaku wae kesel. Apa meneh engko gek tawaf ngubengi Ka'bah, apa kuat aku. Pokoke engko nek aku wis kesel dan Allah ridha aku meninggal ning kene iki ora apa-apa. Sampai ngomong gitu dia. Kan kita ya makdek ya ikut bimbingan dulu. Wah, kene mati tenan ning kene iki repot iki ya. Wis padahal rombongan kami itu ibu-ibu kabeh. Ini bapak-bapak entuk sepuh-sepuh ya, bapak satpam tadi ya. Terus bapak ini ditemani anaknya. Dah
Tapi kehebatan Allah itu ya Allah, ketika tawaf Pak Bu, ya kita briefing kan, Mas, namanya Mas Huda, namanya bapaknya, Mas, bapaknya dipegang beneran. Pokoknya nanti di sebelah sini ya, ini padat banget, Masya Allah. Kemarin tuh padat banget Pak. Bahkan pemilik hotel bilang ini ngungkuli bulan haji. Padatnya bukan main. Dah, apa yang terjadi Pak? Selama tawaf itu bapak itu jalannya lebih cepat daripada yang lain. Bakoh, nggak pernah berhenti, ya Allah, nggak pernah berhenti. Itu tawafnya Pak, sel-selan, minggir kanan, minggir kiri. Yang hebat sekali ketika sa'i, ya, sholat. Monggo Bapak mau ke toilet enggak setelah tawaf kan? Kita sholat sunnah, ya, sholat sunnah pada tawaf. Iya enggak, alhamdulillah enggak kebelet. Bahkan anaknya tuh nyiapke model pempes orang tua itu loh. Qadarullah dicoba buatan sedang Pak. Kekecilan padahal wis tuku di Madinah tuh sak box besar itu. Alhamdulillah saat sa'i itu Masya Allah, kita itu sampai mikir ini gimana ya, banyak orang tua. Kenapa ada rombongan-rombongan Irak, rombongan Kashmir, Masya Allah itu kayak pasukan perang Pak. Inna sofa wal marwa, ini nyenggol. Wah, kita itu kula ketoknya dhuwur ya 170. Ketok itu mereka rodok gagah ya. Tong mereka itu miniatur loh Pak. Ya leres mboten. Apalagi ibu-ibu model Indonesia. Wah mboten delelep mereka Pak. Enggak ketok kalau pasukan-pasukannya Nabi itu. Ya orang Irak, orang Iran gede-gede itu. Orang Arab asli. Masya Allah. Ibu-ibunya tuh itu nyenggol kula tuh rasanya kayak Pak. Itu ibu-ibu. Wah ini bahaya nih. Akhirnya kita pindah lantai atas. Lantai atas pun ya lumayan ramai ya, di sini aja bismillah. Ini kehebatan lagi. Bapak sepuh itu tadi itu Pak, sa'i enggak pernah berhenti. Bahkan pada jeda lari-lari kecil itu ikut. Sampai-sampai Mas Huda putranya itu jawil saya tuh, Ustaz, kalau capek tenan nih. Lah pripun? Bapak kuati Pak, enggak pernah berhenti. Sedangkan yang lain itu nek pun kesel mampir Zam-Zam kan, minum, duduk, mampir Zam-Zam. Beliau jalan terus. Masya Allah, merinding lah lihat dia jalan. Iki kita yang ngoyak meninggal atau apa itu ya, mikirnya kita gitu. Iki ben kesel atau apa? Ternyata setelah putaran terakhir ya kita deketi tanya, Pak, mboten capek? Alhamdulillah iki. Ya Allah ki rasane kaya enom melih. Selesai sa'i, beliau dipelontos tahalul, masuk lobi, ya balik lagi Pak. Pipis. Lagi ngobrol sih, walaupun belat pipis Mas, pipis. Gitu terus. Kan kehebatan Allah itu ya. Kalau Allah sudah berkehendak itu Masya Allah. Urusan manusia itu wis kun fayakun. Kita nggak punya kekuasaan apa-apa. Hebat bener tuh. Ya di bandara ya gitu lagi, di pesawat ya wiri Thailand. Ya Allah ya Rabb. Jadi kalau Allah sudah berkehendak ya sudah. Ya. Tapi banyak yang meninggal. Leres kan yang sudah umroh haji, setiap ba'da sholat fardu pasti ada sholat jenazah kan kita menyolatkan. Setiap orang yang meninggal di sana ya dikuburkan di sana. Enggak dibawa balik ke Indonesia. Nah banyak kan akhirnya yang sebut-sebut cita-citanya meninggal di sana. Tapi jangan dijadikan doa ya. Jangan ya. Wallahu a'lam bisa. Itu banyak cerita ya Masya Allah yang membuat kita harus ikhlas dan sabar. Bahkan saya sendiri mendapatkan itu lucu banget. Antri potong rambut Pak di barbershop samping hotel. Ini untuk cerita kita ya, walaupun di syuting Pak ya. Intinya antri Bu ya. Antri tahalul, antri melontos ya. Antri. Saya enggak melontos Pak, cuma begini. Ini udah panjang lagi. Antri, jamaah kami ada 6. Ada orang India datang tuh. Walau pokoknya orang adab lah bahasa kita tuh. Gaco melebu. Di samping sini kita antri. Ini sudah lepas langsung mak blujuk masuk. Ini gimana sih? Gitu terus kita sabar nggak apa-apa. Nah akhirnya ketika kosong jamaah bisa masuk nih ya, dipotong 10 sampai 15 rial. Wancine kula meh masuk toh tutup Pak. Allahu Akbar. Waduh jam 9 lebih jam Arab. Ya Allah, ini saya maksa satu aja udah. Wong hotel saya di sini Makarim sebelah sini. Lah, udah tutup.
Waduh, gelo kan, tapi alhamdulillah ya Allah. Dah keluar, baru keluar sedikit jalan dipanggil ternyata. Ya Syekh, Indonesia, iya, ya masuk, potong. Nah dipotong sambil ngobrol senyum-senyum. Beda dengan tadi tuh. Ya, orang kemerungsung kok bisa ngobrol sambil buka HP. Wah, cerita-cerita antara apa ya, negaranya Malaysia sama Indonesia. Wah, kita saudara gini ceritanya. Lampung kan, Pak? Terus berapaan? Balas. Untuk jenengan gratis lah bahasanya gitu. Hah? Alhamdulillah ya Allah gitu. Sambil dikasih kresek, Bu. Kresek hitam dikasih. Nih, dibawa hotel. Mikirnya saya itu aman, bener di dalamnya memang ada makanan. Dah sampai ke lobi, wah kita bercengkrama sama jamaah yang lain kan, istirahat sebelum istirahat. Apa wi Ustaz? Kita roti harus dibuka bareng-bareng. Nah saat dibuka itu, nah ini yang bikin saya tuh ya Allah terenyuh banget tuh sama jamaah itu, jadi pengen nangis terus ya Allah. Jadi ketika saya buka itu toh Pak Bu, itu ada boneka onta 2. Siji onta lanang, siji onta wedok, ya mewakili lanang dan wedok. Kalau dipencet labbaik Allahumma labbaik gitu loh. Itu langsung nangis saya. Kenapa nangis? Jamaah orang ngerti, guyu. Saya nangis itu. Karena saat di Medina, saya itu sudah nawar 2 onta itu. Cuma 25 rial, Pak. Murah, Pak. Murah. Artinya murah itu ya sepadan dengan bonekanya. Setiap saya nawar wes aku Ustaz, golek kono sing yang gitu, yang modelnya bisa mewakili perempuan dan laki-laki. Anak saya kan laki-laki dan perempuan. Wes wancine dapat dijipuk liane. Tiba-tiba saya terlupakan. Akhirnya pas berangkat ke Jeddah itu sedih di sini tuh. Berangkat naik bis itu, ya Allah, pengen tumbas unta ning Madinah kok ya urung kecapean ya Allah. Jadi simpel sih, cuma untuk urusan saya pribadi Bapak Ibu. Urusan saya pribadi, oleh-oleh anak ben seneng. Awalnya pengen bi onta ya bi, tapi pinginnya saya beli di Medina. Kalau beli di Mekah itu biasa sing dodol wong Indonesia kabeh gitu loh. Pengennya sama orang sana ngobrol bahasa Arab, seneng gitu kan, ada yang cerita beda. Kalau di Kornis itu kan wong Indonesia kabeh Bu, ayam bakar wong Solo aja ada komplit. Enggak kayak dodolan karo wong Indonesia, kayak jual beli kurang nikmat. Pengennya di Medina. Jadi ada kecewa Pak pas sampai Jeddah itu. Ya Allah, iya sampai kalau pengen titip sama teman-teman yang di Medina supaya belikan di Universitas Islam Medina. Itu belum kesampaian saking sedihnya tuh, ya ikhlas ya bismillah ya Allah. Enggak apa-apa lah ukur oleh-oleh. Dikasih Pak ya Allah. Kan nangis saya tuh. Yang lain kan nggak paham. Enten apa Mas kok nangis? Nggak paham. Saya yang terenyuh ya Allah. Kok bisa kasih? Terus ada roti 7 krones. Apa tuh? Keruisan ya. Kan paham ya? Kok ya telu Pak? Bener-bener jadi nggak saya kasih. Wis iki bener-bener yang saya inginkan. Iki nggo marotua, iki nggo bapak ibu, ini nggo keluarga. Wis pas banget ini. Mungkin tak dum. Sampai sekarang masih ada satu saya simpen, nggak saya habiskan untuk cerita terus. Wes ini saya bungkus, terus saya kembali ke barbershop tadi Pak. Jadi masih tertutup sidik. Terus saya dodoki. Saya pingin minta terima kasih bener sama dok. Lala tutup close. Ya, teriak dari dalam. Saya dodoki lagi dok. Terus saya tanya, yang terakhir potong karena yang buka beda. Nggak ada. Ya terakhir tuh saya yang punya ini gitu. Loh, tadi ada yang motong saya, intinya gitu. Saya nggak motong kamu gitu. Ngeyel-yelan Pak. Sampai dia tuh ngasih foto 6 pegawainya. Dibuka nih. Mana? Yang mana? Jadi ke-6 itu nggak ada Pak. Langsung saya merinding banget. Pengen saya ceritakan kemana-mana ini. Jadi itu satu. Ya Allah. Cuma masalah saya nggak ikhlas loh. Akhirnya setelah itu saya niat banget nadar sama Allah, ya Allah, karena saya tugasnya bimbing jamaah, saya akan fokus bimbing jamaah. Saya nggak akan mikir urusan saya. Ya udah setelah itu ikhlas Pak. Ada jamaah yang kita suruh, ayo kalau pengen tawaf sunnah nanti jam 4 karena sana subuhnya 5:30. Ya alhamdulillah ada. Tapi ngerti-ngerti enak saya nyusul, Ustadz kula belum. Waduh.
Padahal tawaf itu berat banget saat itu. Ya, bismillah. Jadi keinget onta dua itu jadi tenanan lagi, Pak. Alhamdulillah, bismillah, ayo berangkat lagi. Itu cerita yang pingin saya ceritakan, ya Allah. Kalau sabar, ikhlas itu Allah kasih. Ternyata dengan jalan yang tidak kita sangka-sangka, walaupun hanya sekedar onta oleh-oleh ya, dua, nggak nyampe 50 real kalau beli. Tapi kalau yang ngasih Allah langsung kan, si ke bawah di sini, Allah hebat banget tuh Allah kalau ngurus urusan hambanya. Ya wallahu alam bisawab. Pokoknya kalau ada kesempatan ke sana lagi doa sama Allah. Kalau sudah berulang kali, ndak usah pamitan pengajian umroh ya, langsung berangkat aja, tiba-tiba pulang udah bawa oleh-oleh. Nah gitu, doa sama Allah terus. Tenan di sana tuh kalau mustajab ya mustajabnya beneran ya. Masya Allah, Allah Karim. Semoga kita diberangkatkan semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan Allah izinkan kita untuk berziarah ke Baitullah Haramain Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.